teater yang dimana bisa memberikan orang kesempatan, sekarang semua ditutup, bahkan gereja pun tidak diizinkan untuk dibuka. Sehingga orang mengambil waktu untuk menyendiri, dan saya melihat kesempatan inilah kita untuk introspeksi. Dan materi yang diberikan untuk saya tentang mentoring ini, saya pikir sangat-sangat relevan untuk kita dapat melihat apa yang perlu kita lakukan. Nah, untuk memulai materi ini, saya tertarik untuk melihat satu webinar yang juga dilakukan beberapa minggu yang lalu, itu tanggal 20 Juli 2020 ini, dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung. Mereka mengadakan penelitian, dan penelitian berhubungan dengan spiritualitas kaum muda di masa pandemi ini. Dan saya ingin mengambil beberapa hasil yang mereka dapat sebagai acuan kita sebelum kita melanjutkan seminar kita pada siang hari ini. Nah, kalau saudara-saudara mau, saudara bisa langsung ke website mereka. Anda bisa catat yang ada di depan. Nanti juga mungkin saya akan kirim ke panitia, panitia bisa mengembangkan, pengurus bisa mengembangkan. Ini lebih detail, lebih detail. Saya hanya ambil kesimpulan dari apa yang mereka temukan. Jadi penelitian ini mereka adakan pada tanggal 19 sampai 26 Juni yang lalu. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 1.005 kaum muda Kristen di Indonesia berusia 15 sampai 24 tahun, lalu berasal dari 28 provinsi. Jadi mereka ingin menanyakan bagaimana keadaan spiritual kaum muda Kristen. Lalu ini kesimpulan yang mereka dapat, bahwa spiritualitas kaum muda dapat dilihat dalam 3 dimensi besar. Dimensi yang pertama itu kasih kepada Allah. Jadi ada banyak pertanyaan yang mereka tanyakan, bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Lalu responden ditanya juga bagaimana kasih mereka kepada sesama. Dan yang terakhir, bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri. Nah, kesimpulan yang mereka dapatkan di dalam penelitian ini adalah dimensi yang paling dominan dan menjadi ciri khas spiritualitas kaum muda Kristen di Indonesia ada pada dimensi kasih mereka kepada Tuhan. Jadi ada waktu di mana orang, anak-anak muda bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ada doa-doa yang saya yakin itu semakin banyak disampaikan kepada Tuhan karena dalam situasi seperti ini. Lalu juga mereka mencatat ekspresi yang paling kuat dalam spiritualitas kaum muda Kristen itu pada aspek kognisi, jadi pengetahuan tentang siapa Tuhan. Tetapi yang paling rendah itu adalah aksi, tindakannya. Bisa jadi itu disebabkan oleh karena kita ada terbatas dengan ruang gerak kita. Tetapi ini yang mereka temukan di situ. Lalu ada 2 orang yang diminta untuk memberikan tanggapan. Orang-orang ini terlibat dengan pelayanan pemuda. Pendeta Sandi Nugroho dari GKI Progelan Bunder. Dia katakan begini, bahwa melihat hasil yang ditemukan, penting sekali gereja memperkuat relasi intergenerasi dengan kaum muda. Jadi tolong dicatat ini, nanti sebentar kita akan lihat aplikasinya di dalam penjelasan mentoring. Jadi memperkuat relasi intergenerasi. Jadi tidak boleh hanya pemuda sendiri yang melayani. Saya bersyukur tadi ada diberitahu bahwa yang hadir di webinar ini tidak hanya pemuda saja, tapi ada orang-orang tua, mereka-mereka yang terlibat di dalam pelayanan, ada juga pengurus dari daerah, dan juga dosen yang hadir. Dan ini baik sekali. Relasi intergenerasi ini penting sekali untuk spiritualitas dari kaum muda. Lalu juga mereka temukan perlu untuk meningkatkan partisipasi kaum muda dalam kehidupan bergereja. Dan kelihatannya, saya melihat sepintas dengan adanya pelayanan virtual ini, anak muda lebih banyak terpakai sekarang. Oleh karena kita natif digital ya, anak-anak muda sekarang punya pengetahuan digital lebih banyak untuk menggerakkan multimedia, jadi lebih banyak anak muda yang terlibat di dalam pelayanan sekarang ini. Dan ini cukup bagus. Lalu ini yang ketiga yang saya ingin kita garis bawahi, saya sudah garis bawahi di PowerPoint, pentingnya pelayan kaum muda yang secara intensional, secara sengaja. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan terjadi, tapi secara sengaja dilakukan untuk menolong kaum muda, untuk menginternalisasi nilai Kristen. Jadi kekristenan itu tidak hanya pada kognitif saja, tetapi itu juga nanti akan terlibat di dalam aplikasi.
Lalu hamba Tuhan yang kedua yang memberikan tanggapan juga adalah Bapak Pendeta Alex Nanlohi. Beliau pengurus di Perkantas, dan saudara bisa lihat di YouTube ada banyak sekali penyampaian firman Tuhan dan pengajaran dari beliau. Ini tanggapannya. Dia katakan bahwa dengan melihat hasil yang ditemukan dari 3 dimensi itu, ini kita perlu sekali menolong kaum muda untuk membangun relasi dengan Allah, membangun relasi hubungan dengan Allah. Dan saya pikir masa pandemi ini, kesempatan banyak orang untuk mengambil waktu untuk retreat, mengambil waktu untuk bersendiri dengan Tuhan. Lalu hashtag yang dia buat itu relational. Lalu mengasah emosi kaum muda dalam kehidupan iman. Ini menarik sekali. Beliau juga menjelaskan bagaimana persoalan ini yang sedang terjadi. Ada lamen, ada ratapan, ada sakit yang dirasakan, ada emosi yang muncul dari anak muda. Nah, di sini perlu diasah sehingga itu membuat orang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, dia menjelaskan tentang perlunya komunitas yang otentik, komunitas yang betul-betul menolong sehingga kaum muda ini dapat berjalan bersama dalam perjalanan spiritual. Dan saya melihat ini luar biasa yang sedang Tuhan buat sekarang dengan adanya sosial media. Saudara banyak sekali punya grup-grup di mana Anda dapat bertumbuh bersama-sama. Dulu susah sekali kita bisa bertemu, harus bertemu di satu tempat, waktu yang cukup banyak. Tapi sekarang ini kemungkinan untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam grup-grup kita. Itu akan menolong untuk bisa berjalan dalam perjalanan spiritual ini. Lalu yang terakhir, yang dia katakan bahwa ini perlu juga memikirkan bagaimana melibatkan kaum muda dalam melayani Tuhan dan sesama. Dan saya pikir dengan adanya pandemi ini, peluang untuk mendemonstrasikan Injil itu lebih besar. Selama ini kan gereja lebih banyak dan kita lebih banyak menyampaikan atau memproklamasikan Injil. Tetapi ini sudah waktunya tidak hanya proklamasi, tetapi juga dilakukan dengan demonstrasi Injil. Nah, disinilah kaum muda akan dilibatkan untuk melayani bersama-sama. Nah, dari tanggapan ini, kesimpulan yang saya dapat adalah bahwa semua ini bisa dilakukan dengan baik bila mana perhatian kita ada pada pelayanan mentoring. Nah, saya ingin untuk memberikan gambaran sedikit apa itu mentoring. Terlalu sering mentoring itu digambarkan seperti ini, yaitu kita memberikan tongkat estafet kepada yang lebih muda. Tapi kalau saudara perhatikan pemberian tongkat estafet di dalam pertandingan lari estafet itu waktu mungkin hanya beberapa detik saja, lalu diberikan. Nah, saya pikir analogi ini tidak terlalu tepat untuk pelayanan mentoring. Saya pikir yang paling tepat itu analogi memberikan api kepada obor. Jadi misalnya saya sebagai seorang pemimpin atau kakak pembina atau seorang hamba Tuhan, senior, dan saya tahu bahwa minyak dalam obor saya itu sudah tinggal sedikit. Dan satu saat pasti akan mati api saya. Berarti saya harus mencari obor yang lain yang masih ada banyak minyak. Lalu saya nyalakan obor itu, lalu obor saya masih juga menyala, mungkin beberapa tahun menyala. Pada saat yang bersamaan itulah saya melengkapi, membimbing, berjalan bersama-sama dengan penerima obor yang baru. Nah, gambaran mentoring di sini bukan memberikan tongkat estafet yang hanya terjadi 10 detik lalu dilepaskan, tetapi pemberian obor ini. Kita memberikan api lalu dinyalakan bersama-sama dan bernyala sama-sama. Dan saya yang itu semakin lama akan semakin padam. Lalu yang sudah dapat itu dia akan menyala dan dia akan juga menemukan orang-orang lain yang dia bisa nyalakan lagi obornya. Dan ini akan berlangsung terus dan akan melanjutkan pelayanan, melanjutkan pertolongan untuk menolong anak muda yang lain. Nah, ada satu buku yang saya pikir menarik sekali kita perhatikan. Ini akan menolong kita untuk mengerti apa itu mentoring. Buku ini judulnya The Be With Factor. Itu diangkat dari Markus 3 ayat 14. Tolong perhatikan ayat ini. Ia atau Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ada kata menyertai. Jadi Yesus menetapkan
12 orang dari sekian ribu orang yang ada di Palestina di tempat pelayanan Yesus waktu itu. Dia berikan makan 5.000 orang, bahkan ada 70 murid-muridnya, tetapi dia memilih lebih sedikit lagi karena dia ingin untuk mementor mereka. Nah, kata yang dipakai ini menyertai dia. Di dalam bahasa Inggris Alkitab New International Version dipakai kata be with him. Sehingga kesimpulan saya, dan saya berharap ini juga akan menjadi bagian dari pengertian saudara apa itu mentoring, itu adalah be with factor. Jadi kalau ada orang bilang, oh, saya lagi sedang mementor seseorang, tapi saya mau tanya, apa dia tidak? Apa bersama-sama dengan dia tidak? Berjalan sama-sama dengan dia tidak? Menangis sama-sama dengan dia tidak? Mau mengambil waktu dengan orang itu tidak? Kalau tidak ada waktu yang diberikan untuk dia, itu kita tidak akan sebut mentoring. Itu bisa sama seperti ngajar di sekolah, ngajar di kuliah. 2 jam selesai habis. Tetapi mentoring itu bersama-sama dengan mereka, orang-orang yang kita mentor itu. Nah, perhatikan ayat yang disebutkan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Mengapa penting be with? Mengapa penting bersama-sama? Ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi apa maksudnya untuk be with? Bersama-sama. Artinya ini dia, ada kemungkinan orang yang kita layani akan jatuh, bahkan saya sebagai mentor pun bisa jatuh. Tetapi karena kita selalu bersama-sama, kita selalu ada punya waktu yang tetap untuk bersama-sama, kita akan saling menolong satu dengan yang lain. Untuk mengangkat, untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara pasti kenal dengan tokoh kepemimpinan John Maxwell. Dia menulis tentang apa itu kepedulian. Dia sebutkan begini, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang tidak peduli berapa banyak yang Anda tahu, sampai mereka tahu berapa banyak kepedulian Anda. Nah, kepedulian itu hanya bisa terjadi bila mana kita bersama-sama dengan orang itu. Dan orang tidak butuh apa yang banyak kita tahu, ya. Macam tadi kalau saudara lihat dari 3 dimensi itu, faktor kognisi yang banyak, tapi faktor tindakannya yang kurang, dan mungkin inilah yang perlu kita perhatikan dengan baik. Kepedulian, karena itu yang orang ingin orang harapkan dari kita. Lalu ada satu kutipan yang juga bagus dari seorang tokoh pendidikan namanya Howard Hendricks. Dia katakan begini, berhubungan dengan hubungan kita dengan orang yang kita lain, atau dengan lain orang yang kita bimbing atau orang yang kita mentoring. Dia katakan begini, you can impress people at a distance, but you can impact them only up close. And the closer you are to them, the greater and more permanent the impact. Artinya begini, Anda dapat membuat orang terkesan dari jarak jauh. Nah, sekarang kita banyak sekali terlibat dengan pelayanan virtual. Itu baik sekali, kita bisa buat video yang luar biasa dengan semua teknik animasi yang luar biasa. Tetapi semua ini hanya sebatas memberikan kesan. Pengaruh itu akan kurang bila mana tidak ada pelayanan yang mendekati mereka. Perhatikan sini bilang, tetapi Anda hanya dapat mempengaruhi mereka dari jarak dekat. Dan semakin dekat Anda dengan mereka, semakin besar dan lebih permanen dampak dan pengaruh Anda. Jadi coba lihat hubungan yang dekat. Nah, dengan adanya pandemi ini ada slogan tentang social distancing, ya. Saya tidak begitu setuju dengan kata social distancing karena justru saya rasa dengan pandemi ini saya punya sosial lebih dekat dengan orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang sedang saya layani. Jadi sebenarnya yang tepat itu adalah physical distancing. Secara fisik kita jauh dan itu memang bagus untuk menjaga penularan virus ini. Tetapi secara sosial kita semakin didekatkan.
Saya banyak dapat cerita dari orang tua, mereka lebih kenal anak-anak, anak-anak lebih kenal orang tua, teman-teman semakin kenal satu dengan yang lain karena ada kesempatan untuk bisa berkomunikasi lagi. Nah, mungkin saudara pernah dengar istilah ini, high tech versus high touch, ya. High tech versus high touch. Jadi dengan teknologi yang ada, akhirnya kita tidak punya sentuhan lagi. Dan saya pikir dalam suasana pandemi ini, mungkin kita bisa katakan kita ubah ungkapan ini dengan ungkapan high tech for high touch. Seperti yang saya sudah katakan lebih awal bahwa sekarang banyak muncul grup-grup, bahkan semua platform sosial media sudah menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk grup-grup yang kita bisa lakukan. WhatsApp bersyukur bisa sampai sekarang katanya bisa video call untuk 8 orang. Dan ini akan membuat untuk lebih high touch satu dengan yang lain. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa kita perlu bersama-sama mempergunakan teknologi yang ada sehingga hubungan kedekatan kita, seperti yang tadi Howard bilang, kita tidak mungkin bisa mempengaruhi orang lebih dampak yang impact lebih besar bila mana kita tidak dekat dengan mereka. Memang secara fisik kita berjauhan, tetapi secara sosial dengan teknologi komunikasi ini kita lebih dekat. Saya walaupun jauh di Amerika sekarang ini, tapi saya merasa saya lebih dekat dengan mahasiswa yang harusnya saya tinggal di Makassar untuk mengajar mereka. Karena WhatsApp atau video call dan semua mudah sekali kami berkomunikasi. Bahkan waktu untuk berdoa bersama-sama itu lebih banyak dengan mereka ketimbang waktu tinggal di kampus. Tapi saya melihat ini harus dipergunakan sebaik mungkin karena ini akan membantu kita. Jadi high tech ini hanya sebagai alat saja. Yang paling penting adalah bagaimana kita punya kerinduan untuk mengembangkan high touch itu, sentuhan kita kepada yang lain. Nah, selanjutnya ini saya ingin untuk menyampaikan apa yang saya temukan dulu dalam disertasi saya. Karena disertasi saya, waktu itu saya mencoba untuk meneliti apa pengaruh dari informal mentoring terhadap kehidupan mahasiswa di kampus dan bagaimana kelanjutan di dalam kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Jadi pertanyaan saya singkat saja yang saya sampaikan untuk para partisipan. Waktu itu ada 32 partisipan, dan 32 partisipan ini mereka berasal dari 10 sekolah teologi dari seluruh Indonesia, dan tersebar di pulau-pulau di Indonesia mulai dari Jawa sampai di Papua. Lalu pertanyaan saya begini untuk mereka. Waktu kalian di sekolah teologi dulu, adakah kalian punya mentor? Apakah ada orang yang memberikan perhatian kepada kamu? Ada punya waktu bersama-sama dengan kamu? Lalu mereka bilang ada. Lalu saya tanya dengan pertanyaan ini. Kalau saya menyebut nama mentor Anda saat ini, apa yang Anda paling ingat dari mentor Anda? Nah, ini menarik sekali, saudara-saudara. Apa yang paling Anda ingat dari mentor Anda? Jawabannya sebagian besar itu bilang begini. Kalau saya ingat mentor saya, ya, saya ingat ayah. Jadi dia pakai tanda kutip ayah. He's like my dad. Dia seperti papa saya. Lalu ada yang katakan saya ingat ibu. Saya ingat my mom. Bahkan ada yang bilang juga saya ingat kakak saya. Jadi rupanya saudara-saudara, akhirnya ini menarik sekali. Saya menemukan bahwa sebenarnya hubungan mentoring itu adalah hubungan kekeluargaan, parental relationship, hubungan siblings, hubungan keluarga. Dan ini kerinduan saya, saudara-saudara, bahwa waktu saudara-saudara mengambil keputusan mau menjadi mentor bagi adik-adik, menjadi mentor untuk pemuda, menjadi mentor untuk remaja. Bawalah diri Anda di tengah-tengah mereka sampai mereka merasakan hubungan kekeluargaan itu. Sampai mereka bisa sebut Anda itu kakaknya, atau sebut Anda itu
my dad, my mom. Dan ingat, dari sekian banyak yang saya coba untuk wawancara, kenapa? Karena ada di antara mereka yang tidak menemukan figur ayah dalam keluarga pada waktu mereka masih bertumbuh. Lalu mereka temukan itu pada mentor. Dan itulah sebabnya mereka diisi dengan hubungan yang begitu akrab. Lalu pertanyaan saya, apa yang kalian ingat? Kegiatan apa yang paling kalian ingat dari mentormu? Ini jawaban, saya temukan jawaban yang paling banyak di atas 50%. Mereka bilang begini, mentor mengajak saya berdoa bersama. Wow, mengajak saya berdoa bersama. Menarik, mereka tidak bilang mentor mendoakan saya, tapi mentor mengajak berdoa bersama. Lalu saya mencoba lagi tanya apa yang buat sampai bisa ingat lebih dalam lagi. Ini sebelum ini ya, sebelum COVID-19 ini ya. Tapi ini sentuhan. Ada satu partisipan yang sambil menangis, dia bilang, "Pak, saya ingat waktu mentor itu berdoa untuk saya. Waktu dia taruh tangannya di belakang saya dan dia doakan saya. Itu saya rasa macam ada kasih yang luar biasa yang memeluk saya. Ada yang berdoa dengan saya." Nah, saya pikir ini penting sekali. Kalau pelayanan mentoring yang kita lakukan tidak menjadikan doa sebagai fokus utama dari pelayanan mentoring, saya khawatir pelayanan mentoring itu hanya sebatas untuk mementor orang untuk pekerjaan. Ya, program mentoring ini juga ada dalam dunia bisnis, ya, di mentor untuk bisa menjadi pebisnis yang bagus untuk melanjutkan yang lain. Nah, saya ingin untuk mengajak saudara melihat bagaimana hubungan mentoring itu yang sangat erat sekali dengan doa. Tolong dicatat bagian firman Tuhan ini, Matius 18, ayat 18 sampai 20. Tuhan Yesus berkata demikian. Ingat konteksnya ini adalah kalau saudara lihat dari ayat 15, 16, 17 itu berhubungan dengan ada persoalan yang terjadi dalam jemaat. Kalau kita mau tegur orang harus tegur di bawah 4 mata. Setelah kalau dia tidak mau dengar, nanti tegur, ajak orang lain menjadi saksi. Kalau tidak mau baru disampaikan. Nah, sebenarnya konteksnya ini bicara tentang kesepakatan. Jadi sepakat. Rupanya doa itu tidak bisa lepas dari kesepakatan. Itu sebabnya pada ayat 18 dikatakan begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ayat 19, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga." Saudara lihat betapa banyak pergumulan yang dihadapi oleh menti-menti kita. Lalu kita mau berdoa bersama-sama dengan dia. Lalu jawaban Tuhan di sini ayat 19, doa itu harus sepakat. Nah, sepakat itu akan terjadi bila mana kita sehati. Hubungan kita begitu dekat dengan orang itu. Sehingga ada kesepakatan itu. Lalu ayatnya yang ke-20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Berkumpul dalam namaku artinya orang itu sepakat bersama-sama. Orang itu sehati, sepikir. Tuhan ada di tengah-tengahnya. Nah, bagian tentang doa ini saya ingin untuk saudara bisa perhatikan sehubungan dengan kita mengambil waktu berdoa dengan menti kita. Nah, konteks dari Yakobus pasal 5 ini tentang orang sakit. Tapi saya melihat ini ada konteks yang menarik sekali tentang kesepakatan itu. Perhatikan pada ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi ada orang yang mendapat tugas sebagai penatua jemaat, kalau boleh saya katakan ini di sini adalah
sebagai seorang mentor. Ya, dia mau mendoakan. Lalu ayatnya yang ke-15 dikatakan begini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan perhatikan selanjutnya ini. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Tolong perhatikan di sini. Rupanya di dalam persekutuan doa itu tidak hanya sebatas mendoakan, tetapi ada hal-hal rohani yang dibicarakan. Itu sebabnya ada terjadi pengakuan dosa. Oke, nanti lihat ayat 16. Ini menarik sekali. Saya juga terkaget-kaget membaca karena ini tidak agak jarang kita buat. Coba lihat ayatnya yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada kata saling. Ingat, ada yang sakit, lalu penatua datang berdoa untuk yang sakit. Sering yang kita buat sebagai pendoa, kita minta yang didoakan untuk ngaku dosa, betul tidak? Tapi lihat ayat 16, dibilang kamu saling mengaku dosamu. Berarti penatua yang mendoa itu juga harus ngaku dosa. Nah, kalau orang berani saling mengaku dosa itu berarti ada apa? Itu berarti mereka ada punya rasa saling percaya. Nah, salah satu prinsip di dalam mentoring ini adalah bagaimana saya sebagai mentor, Anda sebagai mentor, dan adik-adik yang dilayani, kalian sampai berani saling mengaku dosa. Atau dengan kata lain, ada punya accountability partner. Nah, kalau pelayanan mentoring sampai di sini, di mana kita betul-betul sepakat, kita saling mengaku. Sebagai mentor pasti kita ada punya kesalahan, kita juga jatuh dalam dosa. Menti kita pun juga kemungkinan ada jatuh dalam dosa. Lalu kita mau saling mendoakan. Disitulah penting sekali pengakuan itu. Karena di sini pada ayat 16 dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Jadi waktu saya tanya apa yang kalian paling ingat dari mentor, mereka bilang, Pak, mentor saya mendoakan saya. Lalu yang kedua, apa yang kalian paling ingat? Nah, ini kalian sudah di situ jam berapa sekarang? Sudah makan siang ya? Sempat ya makan siang. Mentor mengajak saya makan bersama. Ini salah satu kegiatan mentoring yang bagus itu, ngajak makan sama-sama. Ingat, banyak orang pikir, oh ini kegiatan fisik. Perhatikan Tuhan Yesus. Semua pengajaran-pengajaran yang penting dan luar biasa terjadi dalam hubungan mentoring Tuhan Yesus itu terjadi di meja makan. Terjadi di sekitar makan. Contoh, kalau saudara lihat bagaimana perjamuan kudus, bagaimana Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati, membasuh kaki murid-murid, itu peristiwa di sekitar meja makan. Jadi, coba jadikan ini kesempatan yang bagus. Hanya perlu saya kasih awasan untuk para mentor, kalau boleh Anda punya dompet agak lebih tebal. Karena untuk sementara, kita yang akan bayar menti kita. Ya. Tapi ingat, satu saat, waktu menti kita udah jadi orang, nanti dia akan bayar lebih banyak untuk saudara. Tapi ini yang terjadi. Ya. Kalau memang nggak bisa yang enak, ya Indomie lah, nggak jadi masalah. Yang penting ada suasana kita makan. Di situ pengajaran, disitulah mereka bisa curhat, bisa menyampaikan isi hati kepada saudara. Dan sering hal-hal yang tidak pernah mereka mau ungkapkan di tempat yang lain, tapi waktu di meja makan, itu keluar semua. Diungkapkan semua. Saya masih ingat dengan beberapa mentor saya, ada pengajaran-pengajaran luar biasa itu terjadi di meja makan. Ini satu peristiwa yang saudara pasti tahu tentang Tuhan Yesus secara pribadi mementor, membimbing Petrus. Waktu Yesus bangkit kedua kali, lalu Yesus bertemu dengan mereka, lalu ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Perhatikan ayat ya, yang ke-15. Sesudah sarapan, jadi masih sedang dalam suasana makan itu,
Yesus berkata kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Rupanya saudara-saudara ini penting sekali. Ada hubungan tentang kebutuhan fisik dengan kebutuhan rohani. Jadi biasakan coba ambil waktu. Kalau saudara ada punya jadwal untuk bertemu dengan Benti, cari waktu untuk bisa pada saat makan. Jadi makan, setelah makan itu semua emosi mungkin bisa akan reda, kalau misalnya ada lagi sedang marahan atau apa bisa reda setelah baru ambil waktu untuk berbicara. Ini kesempatan yang bagus sekali untuk itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir ya, ada cukup banyak, tapi ini tiga hal penting yang saya temukan apa yang bisa kita lakukan dalam proses mentoring. Jadi pertama itu bersama. Nah, dalam berdoa bersama itu kan pasti ada pembelajaran firman Tuhan. Kalian mungkin ada punya kesepakatan baca buku apa, atau ada bagian apa dalam Alkitab yang dibicarakan. Dan ingat di dalam doa itu, seperti yang saya katakan dalam Yakobus pasal 5, tidak akan dilepaskan dengan pengakuan dosa. Kita yang membimbing mereka, kita pun juga mengaku. Dan kalau pengakuan itu terjadi antara mentor dengan mentee, saya yakin itu akan membuat hubungan mentoring itu akan begitu erat satu dengan yang lain. Yang terakhir, mentor mengajak saya melayani Tuhan bersama. Ini saya pikir hal yang sangat penting sekali, karena waktu saudara ditempatkan Tuhan untuk melayani, tidak mungkin saudara akan bertahan cukup lama dalam pelayanan itu. Satu saat umur saudara akan berkurang, akan bertambah, lalu fisik saudara semakin lemah, yang lain yang harus akan menggantikan. Itu sebabnya mengajak mereka terlibat di dalam pelayanan. Kalau misalnya saudara yang bisa berkhotbah, lalu ada adik-adik yang diajak untuk bisa menyampaikan kesaksian, ajak mereka bersama-sama, atau pergi menginjil bersama-sama. Nah, saya pikir Tuhan Yesus juga berbuat demikian. Waktu Tuhan Yesus mengutus murid-murid, dia tidak utus mereka satu-satu, tapi dia utus bersama-sama, dua-dua. Masih ingat dalam pengkhotbah tadi, kalau ada yang satu jatuh, ada yang angkat lagi. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahului ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk berdua. Nah, saya pikir prinsip mentoring yang nampak sekali dalam kehidupan Rasul Paulus itu pada saat dia melayani dan membimbing Timotius. Dan saya pikir ini kata atau prinsip yang paling kuat di dalam pelayanan mentoring itu. 2 Timotius 2 ayat 2. Rasul Paulus bilang begini kepada Timotius, "Apa yang engkau telah dengar daripadaku di depan banyak saksi." Berarti Timotius dekat dengan Paulus ini. Apa yang kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi? Apa yang kamu amati dariku? Apa yang kamu rasakan di dalam pelayanan bersama-sama dengan aku? Lalu Rasul Paulus bilang, percayakan itu. Jadi apa yang kamu alami, apa yang kamu dapatkan dari saya, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi Timotius bisa melanjutkan itu lagi. Masih ingat dengan analogi obor itu? Obor saya ini sudah mau habis. Tapi saya sudah temani kamu bersama-sama, kamu sudah dapat juga cahaya dari obor saya, lampumu sudah nyala, sekarang kamu lakukan yang sama. Bawa api itu kepada yang lain. Tetapi orang yang bagaimana? Dia bilang orang yang dapat dipercayai dan orang yang cakap mengajar. Berarti kita ada punya waktu untuk bisa melihat orang-orang dari sekian banyak anak-anak muda yang Tuhan percayakan untuk kita, kita boleh memilih orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga dapat melakukan hal yang sama kepada yang lain. Pada akhir penjelasan saya ini, ada satu disertasi yang saya baca. Itu tulisan dari Stephen Casey.
Dia meneliti di Asia, di Manila. Judulnya Mentoring as Perceived by Asian Seminarian. Jadi bagaimana pelayanan mentoring ini diterima dan dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Asia yang lain. Jadi saya lihat ada orang Indonesia juga yang menjadi partisipan di situ, lalu juga dari Vietnam dan juga dari beberapa negara Asia yang lain. Lalu kesimpulannya begini, dia katakan ciri-ciri mentor yang baik. Mentor yang baik itu adalah pendengar yang baik. Saya melihat ini kekuatan daripada seorang mentor. Dia tidak cepat untuk memberikan jalan keluar, dia tidak cepat untuk menggurui, dia tidak cepat untuk menghakimi, tetapi dia mengambil waktu untuk mendengar. Dan saya pikir ini penting sekali. Tuhan kasih kita telinga 2 dan mulut 1 tujuannya supaya banyak dengar, sedikit bicara, betul tidak? Coba bayangkan kalau Tuhan kasih mulut 2 lalu telinga 1. Kan lebih bagus lagi kan? Bisa suara 1, suara 2 nyanyi, karena ada dua mulut. Tapi Tuhan kasih telinga 2 dan mulut 1. Lalu yang kedua, karena kita dengar dengan baik, akhirnya kita punya pengertian. Oh, menti saya ini masalahnya apa? Lalu kembali pada mentor itu, integritas. Bisa nggak dia dipercaya? Saya melihat ada satu bagian dari yang saya temukan dalam penelitian disertasi saya, ada yang namanya dark side of mentoring. Bagian yang gelap dari mentoring. Itu terjadi bila mana mentornya itu nggak bisa dipercaya. Lalu saleh, berarti dia sendiri punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Lalu rendah hati. Ini satu hal yang saya rasakan, saudara-saudara, bahwa pada saat mentor-mentor saya bisa turun dari dia punya posisi. Ada mentor saya, waktu saya kuliah, itu dia punya posisi cukup tinggi di dalam sekolah itu, tapi dia rela untuk turun. Dan saya pikir ini apa yang Tuhan Yesus buat jelas sekali. Ada yang bilang, Pak, tapi kalau saya turun, basuh kaki, nanti wibawa saya hilang. Saya bilang justru terbalik. Kalau saudara mau jaga wibawa, ya jangan turun ke bawah. Tapi kalau saudara mau untuk bisa orang dapat menolong saudara untuk melihat, silahkan turun ke bawah. Ya, jaga wibawa akan dapat bila mana kita rela untuk turun ke bawah. Lalu tambah lagi kasih dan peduli. Seperti tadi, dengan kita ajak makan, itu sebenarnya salah satu bukti dari kasih kita. Dan ingat, seperti yang dikatakan oleh John Maxwell, dia bilang, orang tidak peduli berapa banyak yang kita tahu, sampai mereka tahu berapa banyak kita peduli. Kepedulian. Lalu kesetiaan. Ini dia. Ini juga kunci. Salah satu ciri mentor yang baik yang saya rasakan dan temukan dari beberapa mentor saya adalah mereka konsekuen. Ada yang konsekuen setiap minggu telepon saya. Ada yang konsekuen setiap bulan telepon saya. Ada juga konsekuen setiap saya ulang tahun. Mereka telepon saya. Jadi konsekuen itu penting. Mungkin setelah saudara sudah mementor orang itu, dia sudah mulai bertumbuh, sudah ini, ya mungkin pertemuan sudah tidak akan lebih banyak, tetapi konsekuen. Kita tetap konsekuen, ada waktu tertentu. Dan ini penting sekali, ini akan menunjukkan kesetiaan kita. Lalu berhikmat, berarti kita harus banyak membaca, banyak belajar, supaya kita juga bisa menolong. Dan yang terakhir, peka. Saya melihat peka di sini tidak hanya peka dalam hal mengerti perasaan, tapi peka dengan suara Roh Kudus. Peka dengan suara Roh Kudus. Ada waktu di mana saudara tidak tahu apa yang dialami oleh menti saudara. Dan mungkin pada saat itu belum waktunya untuk hubungi dia. Tetapi waktu saudara ambil waktu kepekaan itu, Roh Kudus taruh. Ada sesuatu yang tidak beres. Nah, ini yang juga sering terjadi dengan saya misalnya terbangun di tengah malam. Lalu saya bilang, Tuhan ada apa? Siapa yang perlu saya doakan? Menti-menti saya. Lalu seperti ada wajah yang muncul. Saya bilang, jangan-jangan dia ini. Lalu saya ambil waktu berdoa. Berdoa untuk dia. Setelah selesai berdoa, lalu saya SMS dia. Saya bilang, tadi Kak Leo berdoa untuk kamu. Kira-kira
Apa yang bisa saya doakan secara mendetail? Dia langsung jawab, Kak, saya ada masalah. Lalu ambil waktu. Bisa telepon, bisa juga video call, ambil waktu untuk berdoa untuk dia. Jadi kepekaan itu penting sekali. Nah, sebagai kesimpulan dari penjelasan ini, waktu sudah habis. Ada satu buku yang saya pikir bisa menolong kita. Judulnya Mentor Like Jesus. Bagaimana kita mementor like Jesus. Ada kutipan yang bagus pada halaman yang keempat, dia katakan begini, more time spent with fewer people equals greater kingdom impact. Banyak waktu yang diberikan kepada sedikit orang, itu sama dengan pengaruh yang besar untuk kerajaan Allah. Saya pernah terpikir begini, kenapa Tuhan Yesus tidak bikin kampus besar-besaran, lalu 5.000 orang yang makan itu diajar semua. Tapi dari sekian 5.000 itu Tuhan pilih dari 70, lalu 70 dia pilih lagi menjadi 12, dan saudara lihat dari 12 itu masih ada lagi yang dia pilih lagi 3 orang, yang dia berikan waktu lebih penting kepada orang itu. Bukan karena pilih bulu, tidak. Ya. Ini salah satu alasan banyak orang tidak mau mentor, katanya nanti takut orang lain iri hati, tidak dilayani, jadi dia mau sama rata, jadi ya sudah, tidak ada yang dilayani. Enggak. Kalau Tuhan Yesus bisa pilih orang, karena Tuhan Yesus tahu betapa pentingnya memberikan waktu lebih banyak pada orang yang sedikit. Saudara dan saya harus juga peka dengan itu. Dari sekian banyak pemuda yang kalian diizinkan Tuhan melayani, coba lihat, tanya sama Tuhan, siapa dari mereka ini yang saya mau kasih waktu lebih banyak. Bukan karena saya pilih bulu atau merasa satu lebih baik, tidak. Tapi orang itu ada punya potensi yang Tuhan mau kasih. Lalu saya mau ambil waktu bersama-sama dengan dia. Jadi waktu itu penting sekali untuk kita berikan kepada mereka. Nah, ada satu pertanyaan terakhir. Bagaimana kita mengeja kata love? Ada orang yang tanya, how do you spell the word love? Ya, saya dapat ini waktu kami ikut seminar bagaimana mendidik anak. Dan saya pikir hampir sama. Ingat tadi, orang-orang yang dimentor itu menyebut mentornya sebagai ayahnya, sebagai my dad, sebagai ibunya, sebagai my mom, ya, sebagai kakaknya. Pertanyaannya, how do you spell the word love? Kadang-kala kita pikir, oh love gampang aja. Itu kalau di spelling, di eja, L-O-V-E, kan? Lalu kami punya pembimbing waktu itu bilang, no, love harus di-spell, harus dieja seperti ini. T-I-M-E, time. Jadi kalau betul-betul kita mencintai orang yang kita layani, kita mau bimbing, berarti kita harus ambil waktu untuk berikan kepada dia. Satu, tolong garis bawahi. Kalau saudara mengambil waktu untuk mentoring, tolong HP dimatikan. Usahakan tidak ada yang mengganggu kalian punya pertemuan itu. Waktu makan sama-sama, tolong dimatikan. Biar fokus pada orang itu, supaya waktu diberikan kepadanya. Jadi, saya melihat bahwa pada masa pandemi ini, waktu kita begitu banyak, mereka tidak keluar rumah, ambil waktu, coba telepon, bicara dengan mereka, cari waktu. Saya lihat sekarang di Indonesia lagi sedang demand ini ya, sepeda ya, guys ya. Oke, kalau begitu, mari pergi naik sepeda sama-sama sambil cerita sama-sama. Ambil waktu untuk bisa berbicara, buka hati. Dan ini akan menolong kita semua di dalam hal mengembangkan bagaimana mementoring pemuda dalam keadaan ini. Pada saat saudara bertemu mereka, mereka akan ungkapkan banyak hal kepada kita, dan kita akan berbicara dengan mereka. Baik, saya masih diberikan kesempatan sedikit, Pak Rio. Halo? Ya, Kak Leo, bisa. Oke, baik. Ya, masih bisa, Kak Leo. Ya, sebelum
seminar ini saya sudah hubungi ada beberapa orang yang ada punya pengalaman bersama-sama. Pertama saya mau minta sama Kak Dedi, silakan Kak Dedi, bagaimana kita punya hubungan mentoring. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit untuk kita pengalaman. Saya pikir lebih baik pengalaman daripada teori. Silakan. Mungkin 1-2 menit. Lalu kalau ada Pak April, mungkin Pak April pernah juga. Lalu saat ini saya ada dalam juga mentoring dengan salah satu mahasiswa dan saya minta bisa tidak dia memberikan kesaksian. Silakan. Shalom, Pak Dedi. Kak Leo. Shalom para key person yang terkasih di seluruh biro dan komisi, para rekan hamba Tuhan yang ada bersama. Satu materi yang sangat luar biasa dan saya kira ini merupakan hal yang sangat kita perlukan dalam pelayanan kita, khususnya di tengah-tengah situasi ini. Terima kasih buat Kak Leo yang minta saya juga memberikan sedikit testimoni tentang apa yang saya nikmati dalam bimbingan mentoring, khususnya bersama dengan Kak Leo ya. Saudara-saudara, saya bertobat di usia 23 tahun. Saya masih ingat saya bertobat pada bulan Agustus 1987. Di usia 23 tahun, di mana waktu itu saya memang dalam pergumulan antara abu-abu, Christian and Muslim. Ya, itu pergumulan. Di dalam pergumulan itu, saya tahu bahwa semua itu baik, namun saya akhirnya menemukan satu keyakinan bahwa Tuhan, saya membutuhkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ada beberapa pengalaman kehidupan dan pada saat itulah saya menerima Yesus dan lahir baru. Dan pengalaman pertama itu 1 minggu, ada banyak orang yang melayani saya secara khusus. Tuhan pertemukan dengan Kak Leo. Kalau kalian masih ingat, dengan beliau juga sempat menaikkan pujian yang luar biasa waktu itu tidak bisa saya lupakan sampai hari ini. Kemudian 1 tahun kemudian setelah saya terpanggil menjadi mahasiswa, saya juga jumpa lagi dengan beliau dan Kak Leo menjadikan saya sebagai adik. Dan saya benar-benar menikmati mentoring dari Kak Leo secara khusus. Sampai kemudian saya terjun dalam pelayanan, ya memang waktu jarang berjumpa, tetapi dalam momen-momen khusus, kami terus membangun itu, bahkan sampai pada hari ini. Ya, bahkan di posisi sekarang, melayani sebagai ketua departemen, saya boleh berkata, saya butuh waktu untuk mendapat konfirmasi Tuhan, dan Kalian adalah orang yang pertama yang meneguhkan saya untuk siap menerima pelayanan ini, ya, karena ada begitu banyak hal yang jadi pergumulan saat itu. Nah, saudara-saudara, apa yang saya mau sampaikan secara singkat dari pengalaman yang saya dapat dari mentoring Kak Leo. Saya punya cukup banyak mentor juga, beberapa yang dengan bidang-bidang yang berbeda. Yang saya tahu saya punya banyak kekurangan, kelemahan, dan pengalaman hidup yang tidak bisa saya buka. Tapi Kak Leo spesifik sudah sangat Tuhan pakai memberkati hidup saya. Yang saya ingat dari beliau, yang pertama adalah beliau dari awal sampai hari ini, beliau menjadikan saya sebagai sahabat. Ya mungkin ini prinsip yang sama tadi, saya menemukan bahwa kalian itu kalau mengkonseling, dia tidak melihat posisi, tidak menempatkan dirinya lebih dari kita, dari saya, tetapi beliau bisa menjadikan saya sebagai seorang sahabat. Nah tentu di situ saya menemukan saya sebagai seorang adik, bahkan mungkin usia hampir sama, tapi beliau menempatkan diri dalam mentoring ini sebagai sahabat. Dan itu yang saya sangat terkesan, dan itu tidak pernah berubah dari diri Kak Leo ya. Saya harap sampai kapanpun saya bisa menikmati itu, walaupun beliau sudah dengan jenjang yang lebih tinggi, beliau saya lihat sebagai figur yang sangat dekat. Itu sebabnya saya pun memanggil dia dengan Kak Leo ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak bisa melupakan bahwa tiap kali saya berjumpa dengan beliau dan saat beliau mendoakan saya itu share, sering dia merangkul leher saya gitu ya, pundak saya mau saya gitu ya, seperti ini ya. Dan saya tahu bahwa itu
ini merupakan sentuhan biasa, tentu sebatas kita sebagai laki-laki, tetapi itu sangat memberikan support bagi saya dalam pergumulan menjadi seorang anak Tuhan dan menggumuli, karena keluarga saya hampir semuanya menolak dan membuang ya. Tetapi sini saya melihat bahwa itu yang tidak bisa saya lupa. Mungkin saya tahu itu gaya Kak Leo ya. Dan saya juga melakukan itu yang sama, tentunya untuk mereka-mereka yang dalam batas etika yang ada ya. Itu yang saya ingat dari Kak Leo ya. Dan yang ketiga, yang dapat saya ingat secara khusus dalam pergumulan-pergumulan khusus, biasanya saya nggak tahu itu pimpinan Tuhan. Kalau yang menyapa saya, di saat memang saya membutuhkan pergumulan yang tidak mudah, dan beliau tiba-tiba bisa SMS, bisa menyapa dan langsung mendoakan. Itu dia. Ya, jadi pada saat itu langsung mendoakan. Dan itu menginspirasi saya, Kak Leo. Terima kasih. Ya, akhirnya dulu saya berpikir kasih nasihat nanti kapan, setelah, tapi pada saat tertentu langsung mendoakan. Walaupun mungkin singkat, tetapi itu memberi dampak yang luar biasa. Saya kira itu saja Kak Leo yang mungkin ada banyak, tapi saya tidak akan mengambil waktu, tapi itulah yang saya lihat dari mentoring Kak Leo, dan itu saya ambil, saya hidupi juga, saya lakukan juga dalam puluhan tahun, 25 tahun saya pengembalaan dan pelayanan mahasiswa di Kota Malang, dan itu sangat efektif. Terima kasih Kak Leo, Tuhan memberkati. Baik Pak Dedi, yang kata langsung mendoakan itu sebenarnya saya juga dapat dari saya punya mentor. Saya ingat waktu saya kuliah di Wheaton College, ada satu. Oke, baik. Bisa dengar sekarang? Bisa? Ya. Jadi kalau kita dapat bahan doa dari seseorang, jangan kita bilang nanti saya doakan. Enggak. Lebih baik doakan saat itu. Itu yang saya dapat dari mentor saya. Saya ingat waktu saya lagi sedang bergumul, waktu kuliah di luar, dia lihat wajah saya, Pak Leo, Leo ada apa? Saya bilang, saya ada masalah, tidak bisa kuliah baik. Dia bilang, go to that corner, pergi di situ, kita doa sama-sama. Lalu saya tanya, kenapa langsung doakan saya? Dia bilang, ada dua hal. Pertama, kalau saya bilang nanti saya doa, saya akan lupa. Tapi yang kedua, itu sepakat. Masih ingat tadi di Matius 18? Kalau kita doa sendiri, lalu doakan orang tempat lain, itu tidak ada kesepakatan. Tapi kalau kita berdoa bersama-sama, sebut orang itu bilang amin, dia sebut, kita sebut amin, itu ada sepakat sama-sama. Baik, kalau dalam grup ini ada Pak April, Ketua Daerah Berau, mungkin bisa kasih kesempatan dia, tadi dia bilang dia mau kasih kesaksian sebentar juga. Ada Pak April? Oh iya, silakan Pak April. Baik, terima kasih. Selamat siang, Kak Leo. Selamat sore waktu Kalimantannya. Shalom semua teman-teman yang sedang ikut pertemuan pada hari ini. Nggak usah diperkenalkan ya, Kak Leo ya. Silakan, April. Ya, baik. Terima kasih. Seperti yang ada di Zoom, April Bilung, selama pelayanan di Pemuda bersama dengan Kak Leo dan teman-teman yang lain. Hari ini ditugaskan sebagai Ketua Daerah GKI Daerah Berau, dan sampai hari ini masih terlibat di pelayanan pemuda. Baik, pertama sedikit kesaksian. Waktu masuk di STT Tenggarong, saya punya pergumulan masalah biaya. Dan waktu masuk, saya merasa sendiri. Bersyukurnya Tuhan menempatkan Kak Leo di STT Tenggarong, dan beliau yang merangkul saya dan jadi mentor saya selama kuliah. Ada banyak hal yang beliau lakukan untuk saya secara khusus, secara pribadi, tapi untuk menciptakan satu persatu mungkin tidak sempat. Yang saya rasakan dalam hubungan dengan pelayanan mentoring, atau Kak Leo sebagai mentor saya, seperti yang dianalogi tentang obor dengan minyak tadi, saya merasakan seperti itu. Di waktu saya sudah merasa
turun atau sudah rasa tidak berdaya lagi, Kak Leo mengangkat saya, membawa saya naik kembali sehingga saya merasa segar dan merasa kuat di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah kesulitan saya. Kemudian yang kedua, hal yang saya sangat ingat, mungkin Kak Leo ingat dulu di jurusan pemuda kita punya mata kuliah yang namanya pembentukan rohani. Saya merasakan sekali manfaat dari pembentukan rohani waktu itu. Apakah ada Pak Asa ikut? Pak Asa dengan Bram, Bram yang dari Papua. Kami satu grup. Kami selalu mengingatkan. Waktu itu belum ada HP Kak Leo. Jadi kita mau ketemu itu harus keluar rumah. Dan kami saling menguatkan, saling mengingatkan. Kemudian saya ingat sekali juga dengan pelayanan mentoring ini. Mungkin Kak Leo pernah ingat kita pernah WA, saya tiba-tiba menyampaikan pergumulan saya sama Kak Leo. Waktu itu Kak Leo di Amerika, sebelum saya ke Makassar sama kuliah. Dan Kak Leo bilang begini, tadi saya baru berdoa untuk April. Ya, sepertinya saya tiba-tiba ingat Kak Leo dan menyampaikan saya punya pergumulan dalam pelayanan. Dan waktu saya sampaikan, Kak Leo bilang begini, saya tadi berdoa untuk kamu. Padahal kita belum tidak pernah berkomunikasi, tapi tiba-tiba Kak Leo ada bicara. Dan hal-hal itu saya merasakan kebersamaan seperti yang Kak Leo sampaikan sebagai saudara, bahkan dari STT Tenggarong sampai semester lalu sebelum COVID, Kak Leo ingat kita sama-sama olahraga di lapangan apa Kak Leo itu yang di Makassar, lapangan Hasanuddin. Ya, lapangan tentara itu. Kita ingat itu, dan saya ingat Kak Leo kita ketemu yang tukang-tukang sapu di jalan, kita doa bersama untuk dia. Ya, di komplek tentara itu kita doakan dia. Artinya begini, saya ingin sampaikan bahwa memang pelayanan mentoring ini sangat penting untuk kita terapkan sebagai pelayanan di kaum muda, sehingga apa yang saya rasakan ini benar-benar saya mendapat, dan sampai hari ini walaupun saya siklusnya turun naik lakukan, tapi saya melakukan hal itu sampai saat ini. Ada beberapa orang yang menjadi yang saya mentor selama ini, bahkan ada 2 orang yang sedang dalam proses dari agama tanda kutip M yang sedang dalam pelayanan saya juga sampai pada hari ini. Terima kasih Kak Leo, singkat saja Kak Leo. Baik, terima kasih. Salam Ya. semua. Baik. Saya minta satu lagi boleh, ada bimbingan juga. Randi, ada Randi Row. Silakan. Boleh di note dia. Ya, silakan Randi. Oke. Selamat siang semuanya. Suatu kebanggaan. Terima kasih banyak karena sudah diberikan kesempatan untuk bersaksi. Suara saya kedengaran ya? Ya. Oke. Baik. Saya dari Makassar. Saya saat ini melayani di kampus STT Jeffrey juga dan jadi wakil ketua pemuda di salah satu gereja di Makassar. Baik, 2 hal yang saya catat dan berkaitan dengan pengalaman saya bersama dengan Bapak Leo sebagai mentor, itu tentang betapa pentingnya doa jadi dasar dalam pelayanan mentor dan juga melayani bersama. Beberapa waktu ini saya agak berat, susah karena harus tesis, tugas tanggung jawab di kampus juga berat. Minta maaf. Saya ingat satu kejadian.
Saya cerita share sama Pak Leo tentang betapa susahnya saya dengan dosa pornografi, masturbasi seperti itu. Dan Pak Leo punya kepekaan sebagai seorang mentor. Beliau bilang ketika Bapak sedang berdoa, Bapak rasa dirimu seperti sedang diikat dengan rantai-rantai. Jadi ya saya rasa Bapak Leo mentor yang baik, punya kepekaan. Kemudian ya tentang beberapa waktu ini yang saya susah, Pak Leo telepon saya, berdoa untuk saya, dan tentang doa yang tidak hanya mentor saja yang doakan menti, itu yang terjadi. Saya sangat terkesan dengan Bapak Leo yang beliau minta saya mendoakan dia. Beliau juga mau terbuka dengan situasinya beliau dalam beberapa waktu yang susah. Bagaimana seorang yang tinggi, dosen saya, orang yang sangat penting, mau terbuka dengan saya, mau minta saya doakan beliau. Itu hal yang sangat luar biasa dan berpengaruh bagi saya. Saya terdorong juga untuk terbuka dengan orang-orang lain, dengan mahasiswa-mahasiswa yang saat ini jadi menti saya. Kemudian yang kedua, selain doa, saya juga mencatat tadi tentang mentor juga mengajak pelayanan mentinya. Saya masih ingat ketika Bapak Leo masih ada di Makassar, beliau ajak saya untuk mendoakan. Kami punya kebiasaan beberapa waktu untuk jalan pagi sama-sama waktu itu. Dan beliau perkenalkan saya dengan yang Bapak April bilang tadi, salah seorang pekerja yang sapu-sapu di lapangan, Bapak Hengki. Beliau perkenalkan saya dengan orang tersebut. Dan beberapa waktu Bapak itu tidak muncul di lapangan, dan akhirnya Bapak Leo kasih kabar kalau beliau sedang sakit dan tidak bisa bangun. Beliau ajak saya untuk pergi ke rumahnya dan mendoakan orang tersebut. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Di hari setelah kami berdua datang melayani dan berdoa untuk beliau, kami dapat kabar yang luar biasa dan bisa lihat beliau yang tadinya tidak bisa bangun, kurus, kering, sudah bisa bekerja lagi. Dan itu hal yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa yang saya bisa dapatkan bersama mentor saya, Bapak Leo. Mungkin dua hal itu saja yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Semua yang terjadi ini semua karena anugerah Tuhan. Apa yang saya buat ini bukan karena ada sesuatu, tapi saya juga rasa dari orang lain. Mentor-mentor saya sudah mengisi itu pada diri saya. Jadi saya berharap ini akan terus mendorong kita semua. Ingat, setiap kita harus ada punya menti, ya, harus punya menti. Setiap kita harus ada punya murid. Saya sebagai dosen memang mahasiswa saya banyak sekali, tapi saya harus juga tidak bisa semua, harus pilih-pilih mana yang Tuhan kasih. Begitu juga nanti di dalam pelayanan kalian di gereja mungkin ada ratusan orang, tapi minta Tuhan kasih siapa-siapa yang minta Tuhan kasih kepekaan untuk itu. Terima kasih banyak, saya kembalikan. Mungkin sampai sekian saja. Saya kembalikan, Rio. Ya. Baik, terima kasih banyak Kak Leo untuk materi dan juga kesaksian yang luar biasa ya dari Kak Didi, Pak April dan juga Randi ya. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Dan kami memberikan kesempatan bagi para key person untuk bisa menyampaikan pertanyaan ya dari materi yang sungguh luar biasa. Mungkin menyegarkan kita kembali ya, dan juga mungkin memberikan kita satu pencerahan tentang bagaimana kehadiran kita sebagai seorang leader bukan hanya pada posisi tetapi fungsinya juga, bagaimana kita juga menjadi seorang mentor bagi setiap pemuda yang ada di bawah kita. Baik, sekali lagi kami memberikan kesempatan bagi para
key person untuk bisa memberikan pertanyaan. Kami batasi ya untuk sementara ini 3 pertanyaan dulu. Bagi para key person silakan mungkin bisa memberikan tanda atau juga bisa lewat chat ya di Zoom ini. Kami berikan kesempatan. Ada yang sudah chat? Oke. Silakan, kami akan membacakan pertanyaannya ya. Masih diketik ya. Kita sudah ada yang masuk. Oke. Saya akan bacakan pertanyaan yang masuk. Ini sebentar ya. Baik, ini dari siapa? Dari Kak Hesti ya. Kak Hesti di Ampana ini. Baik, saya akan bacakan bagaimana menentukan seseorang menjadi mentinya siapa. Jika saya sebagai pengurus pemuda lokal ingin membagi-bagi teman-teman pemuda dengan mentor masing-masing. Jadi ini teknis pembagian mentor dan siapa yang menjadi menti. Baik, Kalio itu pertanyaan pertama, Kalio dari Kak Hesti di Ampana. Halo Kalio. Oh, oke. Ya, baik, Ya. baik. Ya, untuk Saudara Hesti, ini tergantung. Kalau misalnya mentoring ini sudah jadi program pemuda, berarti pembagiannya akan dibagi sedemikian rupa mungkin. Nanti ada yang namanya bisa dibagi dalam punya tujuan. Misalnya ada karunia-karunia tertentu. Misalnya mereka yang punya beban khusus untuk musik, mungkin mereka bisa dimasukkan dalam satu grup mentoring. Atau mereka yang mau seorang penginjil bisa. Kalau itu sudah dari program dari pemuda. Tapi kalau belum ada program, itu yang sering disebut sebagai informal mentoring. Itu biasanya terjadi karena memang ada kebutuhan. Selain itu, seperti yang saya bilang tadi, harus ada punya kepekaan. Kita bisa tahu siapa-siapa orang-orang yang Tuhan bawa kita untuk bimbing. Ingat, kita hanya punya waktu 24 jam. Kita tidak bisa kasih semua untuk orang yang kita bimbing, karena kita ada, saudara, kalau sudah berkeluarga, ada punya istri, ada punya suami, ada punya anak. Kita tidak bisa juga gara-gara mentoring kita tinggalkan keluarga. Jadi pilih mana yang Tuhan arahkan ke itu. Kalau itu sudah jadi program pemuda, berarti para pemimpin-pemimpin itulah dibagi-bagi. Mungkin masih ingat yang dibuat oleh Musa, waktu Musa mencoba untuk menangani seluruh jemaat yang begitu banyak, akhirnya ditegur Yitro, disuruh buat pilih kepala untuk pasukan 1000, kepala untuk pasukan 100. Dan itu tergantung nanti bagaimana kalian membagi-baginya sesuai dengan umur misalnya, atau grup misalnya, atau beban pelayanan, itu nanti tergantung dari situ. Tetapi yang paling utama adalah seperti yang dikatakan sama Kak Dedi, bahwa coba lihat orang-orang kunci yang ada di persekutuanmu. Ada orang-orang yang kelihatannya memang punya karunia tertentu, karunia pemimpin. Coba dekati dulu. Mentoring mereka dulu. Setelah itu baru nanti delegasikan tugas untuk mereka. Karena mentoring ini tidak bisa tidak kalau tidak ada hubungan yang akrab. Kalau mentoring formal itu kadangkala itu kaku. Membuat sehingga pertemuan-pertemuan kita buat padahal sebenarnya tidak ada hati untuk ketemu. Itu sebabnya saya lebih suka kalau informal, karena di situ lebih banyak kepekaan kita untuk bisa mendekati mereka. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Kak Leo. Demikian jawaban dari Kak Leo ya, Kak Hesti ya. Seandainya nanti ada pertanyaan lagi, silakan. Saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak Daud, Ketua Biro Pemuda Kalimantan Timur. Pertanyaan saya, mentoring kan bersama-sama.
makan bersama. Bagaimana relevansi dan implementasinya mentoring di tengah pandemi dan physical distancing. Tema hari ini kan mentoring di tengah pandemi. Thanks Kakak Leo. Ya, itu pertanyaan dari Kak Daud, Kak. Ya, Kak Daud ada punya GoFood. Go apa? Ada, Jadi kayaknya kalau ada tuh, Kak. ada GoFood-nya. Ya udah, pesankan makanan untuk mentinya, suruh GoFood antar ke sana, lalu buka via video ini, lalu sambil makan, sambil ngomong. Sambil makan, sambil ngomong. Itu bisa. Ingat, tadi Kalio ada bilang high tech versus high touch. Sekarang kita rubah. High tech for high touch. Jadi masih tetap. Saya ada sempat lihat di YouTube, ada seorang yang punya subscriber mungkin jutaan itu, hanya karena makan saja. Dia pergi beli makan, lalu dia makan. Wah, sampai bunyi-bunyi makannya. Itu sampai 30 menit dia makan. Orang lain katanya, kenapa banyak subscribernya? Karena orang lain juga kesepian, tidak ada teman makan. Jadi waktu lihat dia makan, mereka juga ambil makanannya sambil makan, dilihat. Jadi silakan Kak Daud, yang penting isi aja ya. Kalau sekali-sekali lah bilang adik mentinya juga yang pesankan GoFood gitu, untuk bisa makan sama-sama. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Leo untuk penjelasannya ya. Jadi pandemi ini tidak bisa menjauhkan kita. Tuhan juga kasih teknologi untuk mengatasi kondisi yang ada. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Agustinus Kalambe. Bagaimana mentoring menti yang berlawanan jenis kelamin? Mungkin beliau minta pandangan dari kalian nih, Kak. Oke, kalau untuk saya sebaiknya jangan. Kalaupun mau tetap dibuat, berarti pertemuannya tidak boleh satu-satu, harus ada orang kedua. Misalnya ada banyak mahasiswi di kampus perlu bicara dengan saya, itu saya sudah janjian dengan istri. Setiap cerita yang disampaikan oleh mahasiswi itu kepada saya, istri saya harus tahu. Atau mahasiswa juga sudah tahu, kalau mereka datang ke kantor saya, mereka selalu harus bawa teman. Tidak boleh sendiri. Tapi kalau pertemuan itu sendiri, sebaiknya jangan. Kita tidak mau, kalau kita pun tidak ada punya niat, orang lain yang lihat itu juga bisa membuat pikiran yang macam-macam. Lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Lebih baik kasih orang lain yang sejenis, karena bisa jadi ada hal-hal yang diungkapkan yang mungkin saudara tidak pantas dengar karena punya masalah. Misalnya wanita dia ada punya masalah, hal-hal yang sangat private, masa dia harus cerita dengan kita? Atau sebaiknya juga laki-laki, demikian. Karena tidak sering awalnya baik, tapi lama-lama bisa terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi untuk itu saya harap mungkin sebaiknya jangan. Baik. Terima kasih Kak Leo untuk ini ya pandangan dari Kak Leo, ini nasihat dari Kak Leo buat kita semua ya untuk menghindari proses mentoring yang berlawan jenis. Baik, ini ada pertanyaan lagi Kak. Ini mungkin kita berikan kesempatan ya Kak, karena ini pertanyaan juga cukup bagus. Mengapa, ini dari Fauzi Watimena. Pertanyaannya, mengapa sulit menemukan mentoring dalam dunia penggembalaan? Hamba Tuhan senior kepada junior. Pertanyaannya. Mungkin Halo, Kak Leo. ya. Baik, mengapa sulit menemukan mentoring dalam dunia penggembalaan hamba Tuhan senior? Bisa jadi begini. Bisa jadi orang itu, hamba Tuhan senior itu belum pernah mengalami pengalaman mentoring. Jadi dia tidak menikmati itu, dia tidak merasakan itu. Nah, itu sebabnya mungkin kalau boleh Depda mungkin mengajak kerjasama dengan pengurus, kita buat seminar khusus tentang pentingnya mentoring. Jadi pendeta-pendeta yang saat ini melayani, yang tidak punya pengalaman mentoring itu bisa diberitahu sahabat mereka. Dan ingat,
baru-baru Bapak, saya sedang mengikuti rembuk nasional yang dilakukan oleh saudara-saudara dari Saat sehubungan dengan ini. Lalu saya masuk dalam grup hamba-hamba Tuhan, bagaimana menangani hamba-hamba Tuhan dalam masa pandemi ini. Dan rupanya ada cukup banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami stres. Bahkan ada yang betul-betul depresi. Ini tidak tahu mau cerita sama siapa, karena kalau mereka cerita sama jemaat atau sama majelis, apalagi kalau majelisnya manusia jelmaan iblis kan, nanti mau bicara bagaimana. Berarti akhirnya grup ini dibuat adalah grup mentoring para hamba Tuhan. Jadi penyebutannya adalah grup accountability partner. Jadi saling bekerja bersama-sama untuk itu. Mungkin itu saja jawaban saya. Sulit menemukan karena bisa jadi mereka yang senior itu tidak mengalami proses mentoring itu. Silakan. Ya, baik. Kak Leo, ini sebenarnya begitu banyak pertanyaan, Kak. Ini kalau kita bahas satu-satu mungkin tidak akan selesai dalam pertemuan ini ya, karena banyak sekali. Jadi kita mohon maaf peserta kalian yang terkasih, memang kita nggak bisa baca semua ya. Kami coba lihat mana yang pertanyaan ini menjadi kebutuhan bersama. Dan memang semua pertanyaan bagus ya. Ini saya lihat semua pertanyaan bagus. Jadi minta maaf saya nggak bisa karena melihat waktu yang ada. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ini karena sudah 4 pertanyaan. Jadi bentar, ini masih dipilihkan dulu. Mungkin ada pertanyaan yang beberapa yang masuk. Ya mungkin 2 pertanyaan ya Pak ya. Baik. Dari Kak Yulis Yahaya, Kakak Leo, selama pandemi ini lebih banyak saya diperhadapkan dengan pelayanan okultisme. Selama pandemi ada 13 kakak yang saya layani. 4 percaya baru akan dibaptis. Lalu apa nih? 13 doa. 13 doa, pulihkan, 5 dalam bimbingan. Dalam hal ini saya rindu masukan dari kakak untuk lebih maksimalkan pelayanan ini. Karena saya dengar cerita tentang pelayanan kakak di Berambai ya, dengan Pak Simeon dulu. Baik, Saudara Yulis, ini luar biasa. Dan ingat, sebenarnya kalau saudara-saudara mengambil keputusan untuk terlibat dalam pelayanan mentoring, sebenarnya kita semua sedang masuk dalam dunia peperangan. Dan Alkitab bilang kita tidak melawan darah dan daging, Efesus pasal 6 ya, kita melawan penguasa-penguasa roh-roh jahat yang ada di udara. Nah itu sebabnya Yulis, Kaleo harap begini, kalian ada punya tim. Jangan coba-coba melayani okultisme dengan sendiri. Harus ada tim. Mengapa? Karena tim itu membantu kita saling mendukung dalam doa. Masih ingat cerita tentang Yosua yang berperang melawan Amalek? Lalu di atas gunung itu ada Musa, ada Harun dan Huri yang mengangkat tongkat. Dan menarik sekali ya, waktu tongkat itu turun karena Musa capai, Yosua kalah. Lalu tongkat itu naik, diangkat lagi, Yosua menang. Waduh, kalau begitu menarik. Kalau saya jadi Musa, saya masih kasih turun-turun naik saja begini. Supaya Yosua dibawa, bisa main-main juga dibawa. Tapi ada sesuatu yang terjadi di dunia roh sebenarnya. Ada orang yang mengambil waktu untuk berdoa. Jadi, Yulis, Kaleo harapkan begini. Kalian harus ada punya grup tim doa. Nah, di dalam tim doa itu masih ingat yang tadi Kaleo jelaskan dalam Yakobus pasal 5, itu pengakuan dosa harus terjadi. Ya, tidak bisa main-main. Kami ingat dulu waktu pelayanan itu ada yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, masih simpan dosa. Waktu pelayanan begitu kita dipukul kembali karena ada lubang, ada peluang yang kita izinkan iblis untuk masukkan. Jadi buat tim, ini yang Kaleo harapkan. Tolong aja tanya dengan Pak Semi gimana dulu tim-tim yang kita buat untuk pelayanan itu. Dan memang dalam pandemi ini orang berusaha untuk mencari dukun lebih banyak. Jadi ini kesempatan kita mendemonstrasikan Injil dengan juga berperang di dalam doa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Leo. Satu pertanyaan lagi Kak. Ini dari sebentar tadi mana ya? Dari Teori Rema Mataram.
bagaimana memulai mentoring dengan anak muda yang susah diajak beribadah. Nah, bagaimana nih Kak? Anak-anak yang susah beribadah ini. Ada istilah sekarang yang dipakai di Amerika, itu dibilang begini, jangan ajak orang datang ke gereja, tapi ajak gereja datang ke orang itu. Artinya begini, kita cari tahu orang itu sukanya apa. Misalnya mereka suka futsal. Oke, bagaimana kita kemas kegiatan futsal kita, tetapi nanti di dalamnya adalah penjelasan firman Tuhan. Orang itu suka kegiatan apa, jadi kita yang bawa. Gereja masuk ke situ. Soalnya kalau yang gelap kita suruh masuk ke tempat yang terang agak susah. Tapi terang untuk masuk ke gelap, itu di situ kita akan bisa menerangi yang ada. Jadi tolong perhatikan mereka yang tidak suka ke gereja ini, apa yang mereka suka sekarang. Nah, ini kesempatan bagus dengan adanya pandemi ini, coba ambil waktu untuk wawancara mereka, tanya kabar mereka, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa ditolong. Dan waktu kita sentuh orang dengan kasih, itu orang akan lebih terbuka. Dan ingat, seperti yang tadi saya bilang, bagaimana kita eja love itu dieja dengan time. Kita konsekuen. Ada orang yang saya ingat dulu, waktu pelayanan di Kalimantan Timur, saya ingat dulu, itu 1-2 kali didatang masih tolak. Tapi kita konsekuen, datang terus. Akhirnya juga mereka lihat, wah, ini kalau kakak datang terus kunjungi saya, pasti ada yang penting kenapa dia buat. Padahal saya udah kecewakan dia, kok masih tetap datang, masih tetap sayang saya. Jadi itu juga yang kita bisa buat. Kita harus konsekuen, ada tadi kata setia itu tetap jalan, rendah hati, ya. Bahkan kita mau turun untuk melayani, yang Tuhan Yesus bilang basuh kaki, memang harus basuh kaki. Kalau kita mau jaga wibawa, ya turun ke bawah. Mereka akan menghargai. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak Leo. Ini luar biasa sekali ya. Suatu cara berpikir yang mungkin berbalik ya. Bukan gelap kepada terang, tapi terang yang kita bisa merangkul mereka yang ada di luar gereja. Ini luar biasa sekali. Semoga jawaban-jawaban dari Kak Leo ini akan sungguh memberkati rekan-rekan semua yang ada di lapangan. Dan kami dari Debda akan membagikan materi dari Kak Leo pada siang hari ini. Jadi jangan khawatir, kami akan memfollow up Zoominar 2 ini. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan juga, maaf ada di grup juga, saya belum sempat baca karena waktu juga. Kami mohon maaf sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan yang ada nanti kami akan sampaikan ke Kak Leo mungkin ya Pak ya. Nanti kami akan sampaikan. Jadi mungkin tidak bisa dijawab langsung pada kesempatan ini, jangan berkecil hati, nanti kami akan coba sampaikan ke kalian secara langsung. Mungkin bisa kasih email saya dengan nomor WhatsApp saya juga, kalau misalnya ada yang ingin. Baik, wah luar biasa, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Leo di tengah kesibukan dan pergumulan yang ada mau memberikan waktu buat kami semua. Kami nanti akan sharekan nomor WhatsApp dari Kak Leo dan juga alamat email ya, supaya nanti rekan-rekan semua yang tidak sempat mengajukan pertanyaan pada Zoominar kali ini bisa langsung kontak pribadi dengan Kak Leo. Terima kasih untuk perhatiannya Kak Leo bagi key person semua. Dan dengan demikian kita sudah mengakhiri materi yang sudah disampaikan oleh Kak Leo dan juga sesi tanya jawab yang sudah kami berikan. Terima kasih atas partisipasi dari para key person di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, luar biasa antusiasnya, ini sampai full ya, dan beberapa harus menyaksikan lewat YouTube, karena kuota di Zoom ini sudah penuh dan tidak bisa menampung lagi. Dan Kak Dedi, di akhir dari perjumpaan kita kali ini, mau menyampaikan sesuatu, juga mungkin untuk Kak Leo dan juga para key person yang bergabung pada siang hari ini, kami silakan. Ya. Shalom para key person yang terkasih. Kita tiba di penghujung acara dan kita akan menutup. Tentu kita rindu ingin masih terus berlanjut. Namun kita harus batasi mengingat waktu. Baik Kak Leo harus beristirahat. Kita semua juga akan beraktivitas. Pertama-tama saya atas nama Badan Pengurus Departemen Pemuda mewakili Pemuda Nasional dan para key person yang ada di seluruh Gereja Kemah Injil Indonesia, di seluruh Indonesia yang ada. Mengucapkan terima kasih buat Kak Leo yang sungguh luar biasa
dapat memberikan waktu, memberikan paparan yang sangat kami perlukan dalam rangka melengkapi para key person kita di lapangan dalam pelayanan mereka, baik secara pribadi maupun di dalam pelayanan di tiap-tiap biro maupun komisi, bahkan di pemuda lokal. Tuhan memberkati Kak Leo, dan kita akan terus membangun hubungan, dan Kak Leo adalah tetap mentor pemuda nasional. Itu yang kami akan mendoakan. Kita bersyukur bahwa Ibu Stefani terus dalam pemeliharaan Tuhan dan pemulihan Tuhan. Demikian juga buat Kak Leo keluarga, dan Kak Leo khususnya dalam pelayanan di Amerika, California. Tuhan terus memberkati. Selanjutnya kepada para key person yang terkasih, memang di masa pandemi hampir 4 bulan ini kita semua dalam pergumulan yang cukup berat. Namun justru melalui pergumulan inilah kita harus tampil, tetap melayani, dan dengan iman dan visi yang kita sudah terima, secara khusus untuk pemuda nasional. Kita sudah mengadakan webinar yang pertama, kedua dengan hari ini, menurut saya hari ini, saya bersama Debda akan memfollow up 2 materi ini untuk menjadi bahan sharing di kita semua. Nanti akan kita sharekan secara khusus langkah-langkahnya, sehingga kita tidak hanya mendengarkan ini selesai kemudian hilang, tetapi menjadi bahan sharing kita di kelompok-kelompok, ya. Itu yang penting untuk kita lakukan. Kemudian kita masih akan mengadakan webinar berikutnya, kita lagi mempersiapkan. Yang perlu saudara-saudara pahami, di sisa waktu kami Departemen Pemuda dalam waktu 1,5 tahun ini, kami tidak akan buat program yang di luar daripada penjabaran visi pemuda nasional yang kita sudah lakukan selama hampir 3,5 tahun ini, yaitu di bidang penginjilan, pemuridan, dan leadership, termasuk mentoring. Yang kita akan mempertajam goal yang kita sudah capai, yaitu baik beasiswa, baik tim mentor khususnya, ya, di person, dan PPL. Walaupun saat ini PPL tidak bisa berjalan, tapi kita sedang berpikir gimana caranya dalam kondisi ke depan bisa berjalan. Tapi yang saya mau fokuskan adalah goal kita yang terbesar adalah pembentukan tim mentor di seluruh gereja Kemeng Indonesia. Dan inilah yang akan terus kita gumuli bersama-sama. Jadi mohon para leader, para key person, mari melayani Tuhan dengan melihat visi. Umbrella vision yang sudah kita miliki bersama, yang akan menyatukan seluruh visi kita di lapangan. Nah, kemudian yang ketiga, terkait tadi ada masukan yang sangat indah dari Kak Leo bahwa perlu ada satu mentoring para gembala-gembala. Saya tadi tergelitik untuk menjawab banyak pertanyaan di sisi itu. Mungkin karena saya lebih banyak di lapangan, tetapi ini satu masukan yang indah, dan memang saudara-saudara harus tahu bahwa salah satu goal kita di akhir kepengurusan ini adalah kita ingin berjumpa dengan para gembala-gembala sidang di lapangan. Dan ini baru hanya sekitar 20% yang baru dilakukan. Masih banyak gembala-gembala belum menangkap relasi pentingnya pelayanan pemuda di dalam melihat, mempersiapkan mereka, dan mementoring mereka untuk siap mengambil alih pelayanan ke depan. Nah, jadi memang kesenjangan di sini cukup banyak di dalam organisasi kita yang perlu kita benahi. Dan ini akan menjadi PR bagi kami untuk memikirkan, nanti kita diskusi dengan Kak Leo. Mudah-mudahan kita bisa buat khusus untuk para gembala-gembala, Kak Leo ya. Nah, ini beban yang memang ada dan kita akan pikirkan ke depan. Ini merupakan satu manifestasi atau penjabaran yang lebih detail lagi untuk visi yang kita sudah capai. Saya kira ini yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Sampai kita berjumpa lagi di dalam webinar yang berikutnya. Tolong doakan, saya sedang bernegosiasi dengan pimpinan Bilangan Riset Nasional, Bapak Pendeta Dr. Budianto, untuk berjumpa dengan kita, memberikan kepada kita beberapa hal yang penting ke depan. Jadi tolong siapkan diri, dan kita juga akan berpikir bagaimana bisa mengcover sekian banyak orang-orang yang mau ikut ini supaya lebih dari 100. Hari ini saja, Kak Leo, 180 yang terdaftar. Tapi yang bisa masuk hanya 100, dan sisanya silakan bisa akan melihat melalui YouTube.
Ya, saya kira ini saja. Akhirnya saya sekali lagi mau katakan kepada para key person, jaga hati, jaga diri, jaga visi. Mari kita melayani Tuhan, dan khusus materi mentoring ini, saya lihat ini akan terus kita evaluasi, kita kembangkan, dan Gereja Kemah Injil Indonesia pemudanya akan punya pelayanan yang diperkuat di dalam pelayanan mentoring. Kaleo akan tetap menolong kita di sana, memberikan masukan ke depan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya mau tutup dalam doa. Kalau boleh, saya minta dengan hormat Kaleo yang tutup dalam doa, sekaligus mendoakan kami semua. Ya. Boleh saya minta masing-masing perlihatkan wajah. Saya mau screenshot supaya saya bisa ambil waktu berdoa masing-masing. Ini ada di laptop saya ada 4 screen, jadi saya ini Oke, itu yang pertama, ini yang kedua. Screen group di sini. Oke. Ini yang ketiga. Dan ini yang terakhir. Ini. Lalu yang terakhir. Oke. Baik. Mari kita berdoa ya, kita berdoa bersama-sama. Bayangkan seluruh dunia tidak bisa dibatasi oleh kuasa Tuhan sedang bekerja. Amin. Saya percaya Tuhan lagi sedang berbicara untuk kita semua. Mari kita buka hati kepada Tuhan, minta Tuhan berbuat sesuatu dalam hati kita lebih dahulu. Sebab perubahan itu selalu terjadi dari kita dulu sebelum bisa mengubah yang lain. Bapa, hamba bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, kami tahu seperti janji-Mu di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul karena nama-Mu, Engkau ada di situ. Mereka yang berkumpul yang sepakat bersama. Bahkan Engkau berjanji 2 orang saja kalau sepakat meminta, apa yang mereka ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang mereka lepaskan di bumi terlepas di surga. Tuhan, kami tahu si jahat saat ini sedang marah besar. Melihat kami sedang digerakkan oleh Roh Kudus untuk mau masuk terlibat dalam pelayanan mentoring. Tuhan, ada banyak orang di sekitar kami yang Tuhan percayakan. Dan kami tahu pandemi ini tidak bisa membatasi pekerjaan Tuhan. Justru saat ini Injil sedang menyentuh sekian banyak orang di dunia ini. Dan kami tahu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kami diingatkan tema misi Gereja Kemah Injil, yaitu mempercepat kedatangan Tuhan. Tuhan, Injil harus diberitakan, menjadi kesaksian bagi seluruh suku bangsa, barulah tiba kesudahannya. Hamba bersyukur Tuhan untuk 83 orang screen yang ada, dan lebih daripada itu, hamba berdoa masing-masing, satu persatu Tuhan sentuh. Roh Kudus sentuh satu persatu. Sentuh hati mereka kalau ada yang belum benar di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa-dosa yang masih mengikat mereka. Masih pikiran-pikiran kotor yang mengikat mereka. Masih hubungan dengan sesama yang belum diperbaiki Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sentuh kami semua hari ini. Dan hamba percaya Roh Tuhan yang akan mengubah dan terus mengubah kami akan mengalirkan perubahan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk semua yang saat ini sedang bersama-sama berdoa. Roh-Mu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Tuhan, sentuh kami semua. Pakai kami semua untuk menjadi alat Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa membayangkan kalau setiap kami mau mengambil 1-2 orang untuk kami bimbing, kami jadikan menti kami. Akan berapa banyak orang akan dijangkau.
Dan kiranya ini kalau terjadi terus-menerus, proses multiplikasi akan terjadi. Betul, kami akan mempercepat kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk Depda, pengurus yang ada Tuhan. Tolong Pak Dedi dengan semua pengurus Engkau jaga. Setiap wilayah, setiap daerah, gereja lokal hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami semua alat Tuhan yang akan terus dipakai Tuhan. Memberitakan Injil. Tidak hanya lewat kata-kata, tapi dengan tindakan kami. Dan ada banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan. Kami anak-anak-Mu rindu untuk menantikan kedatangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja yang agung, yang akan datang kembali menjemput kami semua. Kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Kak Leo untuk berkatnya yang luar biasa. Terima kasih. Kita semua juga dapat salam dari Ketua Umum, beliau untuk Kak Leo ya. Kak Leo khusus dapat salam dari Pak Ketua Umum, Pak Daniel Ronda. Terima Dia kasih. tidak bisa hadir karena ada acara ya Pak ya. Ya, Kak Leo tetap semangat di sana. Kami terus mendoakan Kak Leo sekeluarga di tengah-tengah pergumulan yang ada. Terus Baik, Mbak. dalam penyertaan Tuhan ya Kak. Salam istirahat kali ya, sudah jam. Ya, sudah jam berapa? Jam setengah 1 malam di sana. Salam buat Ibu Stefani dan jam 1 malam. Jam 1 malam, luar biasa. Ya, Kak Leo, Tuhan berkati ya, beri kekuatan baru buat Kak Leo. Terima kasih. Terima kasih. Baik, para key person silakan bisa saling menyapa. Ini ada banyak sekali chat Kak Leo mungkin Kak Leo bisa baca sendiri ya. Begitu banyak chat ucapan terima kasih atas pelayanan Kak Leo di dalam seminar yang kedua ini. Kami juga semua sangat berberkati. Halo, shalom rekan-rekan. Shalom Kak Leo. James. Doa untuk Kak Step di Amerika ya. Cepat sehat. Terima kasih. Terima kasih Kak Leo atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Halo Papua yang luar biasa. Hai Papua. Halo Papua. Kami rindu mau ke sana. Halo semuanya. Terima kasih Ketua Depda dan pengurus Depda. Halo Pak Robert dan Ibu Ana dari Malang. Dan terima kasih untuk teman-teman semua. Luar biasa Kak Dedi. Berkati Karyo. Halo Pak Yohanes. Halo. Ada Kak Tommy nih, Kak Tommy tidak kelihatan ini, sibuk operator ini. Ya, rekan-rekan semua berdoa ya. Kita berharap setiap bulan kita akan rutin webinar dengan fokus kepada visi kita. Ya, jadi tolong berdoa, doakan Depda. Kita berharap khususnya para ketua biro, ketua kota Kopda, para key person yang sudah ada, mari kita bangun hubungan, relasi, respon yang bagus. Tentu kita banyak kekurangan, kita semua berjuang, terutama seperti contoh Kak Didi sendiri. Kak Didi bukan hanya ketua pemuda, saya juga gembala sidang, ya, Kak James. Kita semua banyak tugas, tetapi pelayanan pemuda tidak boleh berhenti. Kita akan terus. Yang terpenting kita ingat visi yang Tuhan sudah berikan. Saya berharap para pemimpin ingat visi ini dan terus persiapkan diri dan kita melangkah step by step dengan goal yang jelas. Goal kita mempersiapkan anak muda Kemah Injil, cinta Tuhan, cinta gereja Kemah Injil, cinta jiwa-jiwa dan cinta bangsa. Ya, nah, inilah goal kita. Kita berharap 5 tahun ke depan master plan akan dibuat, siapapun yang akan meneruskannya itu akan lebih tajam. Ya, jadi kita tidak mengalir begitu saja, kita tidak hanya melayani tanpa goal yang jelas, visi yang jelas, karena itu penting dan organisasi penting untuk menjadi sarana mewujudkan visi yang ada. Kita banyak kekurangan, tolong doakan bahwa kita juga ingin bersentuhan dengan gembala-gembala lokal yang ada di gereja-gereja lokal, para leader, ketua-ketua sinode kita, supaya mereka suatu waktu akan melihat bahwa anak muda ini luar biasa. Saya mau beritahu di masa pandemi, anak muda yang tampil di depan. Ya, anak muda tampil di depan karena kondisi dan keadaan. Dan saya percaya inilah waktu saudara-saudara memberikan diri lebih dalam lagi. Ya, mari kita memperkuat hubungan kita bersama-sama ke depan. Saya kira ini saja tambahan, bukan webinar, tetapi ya jarang bisa berjumpa seperti ini. Kita bangun terus euforia dalam Tuhan ya.
Tuhan memberkati. Ya, ketua-ketua biro, thank you. Ketua-ketua Kopda, thank you. Para key person, ketua-ketua pemuda, para gembala, ketua daerah, Pak April, terima kasih. Ada Pak Timo di sini, ada orang-orang senior kita juga hadir di sini. Ya, minta maaf bagi yang tidak bisa masuk, bisa melihat di YouTube. Kita berharap berikutnya kita bisa mengcover sekian banyak orang untuk masuk ya. Ada Kak Arif, mantap. Oke, tetap semangat. Ya, terima kasih Kak Dedi. Terima kasih. Halo. Ya, Pak Jimmy Kambe. Terima kasih. Kakak Jimmy Kambe, Tuhan berkati ya. Terima kasih Kak Leo. Berkati teman-teman. Tuhan berkati. Bisa bangsa Pemroke, Tuhan berkati. Terima kasih buat Terima kasih. Kak Leo dan teman-teman pemuda semua di seluruh Indonesia. Sesemberkati. Kesempatan buat semuanya bisa. Terima kasih, Coach. Sampai jumpa. Waduh, kayaknya nggak ada yang mau keluar ini. Selanjutnya. Halo Kak Yulis. Ini Kak Rio. Selamat berkati. Depda aja yang tutup. Depda aja yang tutup roomnya, baru kita keluar. Nggak ada yang mau keluar ini. Jawab Depda, kami nggak mau keluar. Ayo, kalau diusir. Ayo, siapa yang berani usir? Oh, berani usir kah? Salam Kak Mika. Kak Rio. Mantap. Salam Kak Mika. Ya, salam Kak Rio, sehat terus. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Berkati semua Peter. Tuhan berkati. Mika dari Bali. Teta Daud, Markus, Sherlyn. Ya, Kak Yulis, Tuhan berkati. Ayo Sep, Kak Tuhan Brian, berkati. mantap Kak Brian, luar biasa. Kita hadir bersama-sama ya. Iya. Tuhan berkati Kak. Thank you Kak Dedi. April. Nanti Kak Brian bisa langsung. Halo Pak Brian, apa kabar Pak Brian? Oh, Kak Sherlyn Buaya, Tuhan berkati. Shalom. Shalom, shalom. Ya, nanti saya akan sharekan lagu daripada Kak Sherlyn Buaya di Pesan Pemuda ya. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Ayo Pak Jason. Ayo. Salam pandemi. Salam pandemi. Kok salam pandemi. Semoga panjang umur. Berkati. Tuhan berkati semua, Tuhan berkati. Oke. Salam buat jemaat di Putak ya. Amin, amin. Makasih Pak Brian. Tuhan berkati, semangat. Karip mana? Karip. Arif mana ini? Ada travelnya lagi nih, ada traveling, travelingnya lagi nih, Pak Arif ini. Ketua grup lari ya. Oke, kami permisi ya, makan dulu permisi, mau ke kebun dulu. Ada Tika. Sudah sore, dosa ke kebun, dosa ke kebun. Noni, Irnawati, Tanggal merah. Pagi datang ke depan, nggak boleh ke kebun. Jangan terlalu banyak. Panen, Yulis, panen jagung. simpankan Kak Dedi. Pulungan. Durian jangan lupa ya. Maiti, kapan pulungan. Terakhir suruh Kak Sherlyn Buaya nyanyi dulu, Pak. Ya, nyanyi dulu. Oh ya, Sherlyn Buaya, ayo. Sherlyn Buaya dulu. Suaranya dulu. Ayo dong, nyanyi dulu dong. Ya. Ini artis pemudanya ini loh ya, nasional nih ya. Lagu rohani lah. Di mana? Di Taylor? Iya. Iya. Pak Yohanes itu macam-macam saja. Aktifkan voice-nya Kak Sherlyn Buaya. Suaranya Kak Jerry Jason ini mantep banget ya. Kok di mute Kak? Bayar berapa itu? Suaranya Kak Jerry Jason dia pakai alat buat Pak Yohanes bayar berapa itu? Duet Kak sama Sherlyn Buaya tolong di unmute. Host, udah di unmute nih? Udah. Udah. Thank you Kak Dedi. Halo semuanya. Halo Kak Sherlyn. Aduh. Kak Sherlyn satu lagu Kak. Yo, Kak Sherlyn satu album Kak, boleh lagu dulu, lagu penutup. Baru kita bubar. Sambil makan. Kak Dedi, thank you ya Kak. Semoga lagunya jadi berkat. Hari ini saya diberkati juga. Amin. Depda, Kak Dedi, terus semangat. Jadi berkat buat kami ini. Amin. Iya. Kakak Sherlyn. Ya, Kak. Nanti Kak Dedi bicara pribadi harus bikin satu lagu khusus untuk pemuda nasional.
Harus. PR tuh, PR. Ya. Baik, ya, Nanti Kak. lagunya yang tadi Dedi akan sharekan ke key person semua. Ya, Makasih, jadi Jinglenya nih, sebenarnya dengan mentoring ini semakin kuat. Jinglenya Kita pemuda melayani kan nih, ini Kak? bukan sekedar untuk mencapai goal, visi, tujuan semua, tapi mari kita bangun sebagai keluarga dalam keluarga besar dalam gereja PGI Pemuda Jakarta. Amin, siap. Ya. Tuhan. Halo, Kak. Ini lagu Marsnya pemuda kan nih Kak Dedi? Iya. Kita ada ini lagi kami pikirkan, kita masih dalam pandemi ini, kita mau supaya pemuda-pemudi silakan buat perlombaan buat lagu. Nanti coba kita pikirkan itu supaya bisa kita lihat mana yang akan terus kita saling memberkati, karena saya tahu di gereja lokal banyak yang menciptakan lagu. Tapi khusus buat Kakak Sherlyn ya, karena memang talentanya nyanyi ya, harus berikan satu lagu khusus untuk Tuhan untuk memberkati pemuda Kemah Injil. Baik, Kak. Baik, Kak. Siap didoakan, Kak. Ini banyak loh yang potensi, Kak. Oke. Sekarang boleh nyanyi rapnya saja, boleh supaya yang lain dengar loh. Rio, ambil gitarnya Rio, ambil gitarnya. bingung mau mulai. Iya, Kak Dedi, teman-teman, saya baru rilis lagu. Satu lagu sudah ada di YouTube channel saya, Sherlyn Buaya Official. Memang kali ini lagu ini bukan ciptaan saya, tapi ciptaan Billy Simpson, JPCC. Oh, luar biasa Ya, JPCC. jadi saya minta izin sama dia, dan saya rindu juga bahwa ke depan saya nggak cuma nyanyi lagu saya sendiri, tapi ciptaan dari teman-teman juga gitu. Dan ada beberapa, mungkin minggu ini juga ada lagu salah satu teman kita pemuda, pelayan juga di Samarinda, saya akan nyanyikan. Jadi, dan saya percaya teman-teman pemuda di EGKI ini dimanapun tuh banyak sekali yang potensi juga ya. Ayo kita sama-sama bisa buat sesuatu, bisa sharing, bisa berkarya lewat lagu, karena lagu rohani juga adalah firman Tuhan yang dan pasti bisa menangkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Lomba lagu rohani saja sudah. Lomba lagu rohani atau menulis lagu rohani. Ya, mantap. Nah, saya coba nyanyi lagu yang refnya aja ya, yang baru kemarin. Oke, ya itu lebih baik. Munculkan. Dosa nyanyi kalau begitu. Diputar, betul. Silakan. Yang asli aja, yang asli. Iya, kami mau dengar ada orangnya. Kami nggak mau dengar rekaman. Waduh. Mbak ya, saya nyanyikan refnya ya. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu, kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Aba ya Bapakku. Thank you. Luar biasa. Jangan lupa guys di subscribe dan komennya di share juga YouTube-nya Kakak Sherlyn Buaya ya. Makasih Kak. Teman yang ada di Spotify Kak ya. Teman-teman yang punya YouTube channel juga boleh share ke kita ya. Karena di mana di sana kan pasti teman-teman punya karya, share ke kita juga link YouTube channelnya. Makanya harusnya ada grup pemuda nasional ini, grup WA pemuda nasional. Jadi punya potensi-potensi daerah mungkin bisa mantap itu. Kan? Ya, Kak Jason saya setuju itu. Biar potensinya keluar semua. Jangan terlalu ribut ya. Ya. Kak Jerry sering bikin podcast ya, Kak Jerry ya? Keren banget. Enggak, ini anu aja sih untuk apa kayak nge-live gitu aja sih, enggak. Oke. Kalau saya dekatan sama Kak Sherlyn, saya di Tarakan, Kalimantan Utara. Kak Jerry dari Tarakan berarti ya? Iya, dari Tarakan. Kenal Henny berarti?
Heni kenal, Heni anak Pak Firman ya, kenal. Ya, betul Ya, anak Pak ya, Firman. betul. Iya. Salam buat Heni. Siap. Beliau sekarang lagi fokus di remaja. Iya betul. Dia sering sharing sama saya. Iya. Oke, mantap. Siap, Salam nanti buat disampaikan. teman-teman Iya. Siap. Thank you. Di berikutnya semua bisa. Iya. Nah, kalau kita akan coba ngomong yang lain. Iya. Kami lagi coba ini supaya ke depan kalau ada webinar lagi. Siap, Kak Serlin. Bisa menampung semua ini. Mau keluar ini tapi tidak tega ya? Iya, betul sekali ya. Ini tombol exit lift-nya ini mana ya? Nggak ada di saya tombol lift-nya nih. Iya. Sepertinya Kak Yulis mau nyanyi itu. Kasih kesempatan lah. Ayo kakak, nyanyi dulu kakak. Tapi karena ini Mbak Noni. Kak Yohanes mau angkat satu pujian dulu. Ini yang paling punya bakat terpendam ini, Kak Yohanes. Nah, ini. Ayo, maka mulu. Tapi jangan bahasa daerah ya. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, kami mau berdoa dulu, tapi silakan kami nggak end Zoom kita, jadi karena kami mau berdoa, tapi silakan kalau mau bertegur sapa, mau saling kenal. Ini pengusiran secara halus ini. Oke, siap. Mantap. Ya, lanjutkan. Mari kita mengeluarkan diri secara sukarela. Oke, cari waktu baru kita cerita panjangnya. Iya, betul tuh. Jangan di-delete dulu grupnya WA-nya tuh. Ya. Kali masih ada. Ya, baru nih Kali juga belum live. Nah, kalian juga mau keluar. Saya pamit sampai jumpa di Zoomina selanjutnya. Oke, Sylvia. Oke, Tuhan berkati. Ini betul-betul keluar sudah ini. Ya. Oke, sip. Tuhan berkati. Nanti kami Debda akan menyapa saudara-saudara di grup lagi. Kita akan lihat follow-up-nya ke depan dan informasi ya. Siap. Tetap semangat. Para leadernya maju terus. PR kita masih banyak. Ya, kami dari Debda, terima kasih untuk respon semua. Tuhan memberkati. Amin. Keluar kah? Terima kasih. Makasih Kak Dedi. Mending Kak Dedi aja yang matikan deh. Kami nggak mau keluar semua. Rio yang matikan. Ayo, Kak Dedi matikan aja. Ya, tidak. Tanpa mengurangi rasa hormat. Ada Kak Ibrahim Boji ya. Shalom Kak Ibrahim. Ya. Shalom. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat dan pada para key person sekalian, mereka juga nggak enak Pak mau keluar itu sebenarnya. Mereka punya kesibukan, tapi kalau nggak di end nggak mau keluar mereka. Betul. Masih ada 14 orang. Kalau udah di end kami nggak mau keluar. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami akan akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Kami akan menekan tombol N ya. Jadi sebelum saya tekan tombol N, mari keluar. Dari kami semua, tetap semangat semuanya. Amin. Kiranya semua boleh diberkati ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus berkati. Bye-bye. Kok nggak bisa nih?